Beras adalah salah satu bahan yang dijadikan makanan pokok oleh sebagian negara di dunia. Beras yang dimasak menjadi nasi memang memiliki rasa yang nikmat untuk dikonsumsi dengan tambahan lauk pauk. Beras yang telah dijadikan nasi juga dapat dimasak kembali menjadi berbagai menu masakan. Hal inilah yang membuat beras menjadi kebutuhan dan selalu dicari oleh banyak orang untuk diolah. Selain itu beras menjadi pemasok kalori di tubuh kita lebih dari setengah dari jumlah kalori. Tetapi tidak hanya beras namun air beras juga memiliki manfaat yang banyak baik untuk luar maupun dalam tubuh. Sejarah air beras. Kandungan air beras. Air beras sendiri mengandung banyak mineral dan zat yang memang bermanfaat untuk menyehatkan dalam dan luar tubuh. Seperti kandungan asam amino, vitamin, mineral, dan antioksidan. Beras mengandung gula menjadikan air beras yang telah dimasak mengandung karbohidrat dan biasa disebut air tajin. 1. Air beras sebagai pengganjal lapar. Manfaat air beras yang paling utama adalah untuk mengganjal lapar. Air beras yang dimasak atau air tajin akan membuat perut kenyang karena mengandung karbohidrat. Air tajin ini cocok dikonsumsi oleh balita atau anak-anak yang masih belum dapat memakan nasi. Orang dewasa juga dapat mengkonsumsinya karena rasanya manis dan nikmat. 2. Air beras dapat mencegah dan mengurangi kerontokan rambut. Memiliki rambut panjang khususnya wanita pasti mendatangkan beberapa masalah, salah satunya rambut mudah rontok. Tentu masalah ini mengganggu rasa percaya diri karena rambut menjadi lebih tipis. Penyebab rontoknya rambut biasanya dikarenakan kulit kepala yang kering dan akar rambut yang lemah. Air beras dapat membantu mencegah dan mengurangi rambut rontok dengan membuat akar rambut menjadi kuat. Penting untuk kerontokan rambut. Manfaat vitamin E3. Air beras mengobati rambut kering dan rusak. Kandungan mineral dan bitera yang terdapat dalam air beras dapat mengobati rambut yang kering dan rusak. Rambut kering dan rusak disebabkan oleh pemakaian berbagai zat kimia ataupun penataan rambut yang terlalu ekstrim. Air beras akan membantu meregenerasi rambut yang rusak dengan mengembalikan kelembapan rambut. 4. Air beras membuat kulit wajah dan tubuh menjadi lembut. Seperti yang sudah dijelaskan, para wanita Asia telah membuktikan bahwa air beras berguna untuk membuat kulit wajah menjadi lebih sehat, di antaranya menjadi lembut dan lebih cerah. Kandungan berbagai vitamin seperti vitamin E membuat kulit menjadi lebih cerah bahkan dapat lebih putih. Jangan khawatir, air beras tidak akan membuat kulit kering dan malah sebaliknya. Penting untuk kulit wajah. Manfaat ampas kelapa, manfaat daun serai, manfaat detoks wajah. 5. Air beras mengontrol minyak berlebih. Air beras yang mengandung asam amino akan membuat pH di kulit menjadi stabil. Hal ini akan berdampak pada stabilnya kandungan minyak di kulit, khususnya kulit wajah. Seperti yang kita ketahui, minyak di wajah memang sering menimbulkan masalah baru seperti jerawat yang membandel. Air beras akan menjadi oil control. Penting untuk minyak berlebih. 6. Air beras sebagai antioksidan. Air beras yang akan melindungi dari polusi juga cahaya matahari berperan sebagai antioksidan sesuai dengan kandungan antioksidan di dalamnya. Baik kulit maupun tubuh, air beras akan menolong tubuh kita melawan zat berbahaya yang dapat muncul kapan saja. Sumber antioksidan. Manfaat air kelapa hijau. 7. Air beras dapat mengurangi dan mencegah kerutan. Kerutan di wajah bukan masalah yang langka. Memasuki usia dewasa kerutan di wajah akan timbul dengan sendirinya dan sebagian besar mengganggu penampilan dan rasa percaya diri. Ada banyak cara untuk mengurangi dan mencegah kerutan dan salah satunya adalah dengan menggunakan air beras. Penting untuk kerutan. 8. Air beras menjadi penghangat tubuh. Di berbagai negara yang memproduksi minuman beralkohol, air beras juga dapat dijadikan minuman beralkohol dan cocok menjadi penghangat tubuh di kala musim dingin. Sama seperti air tajin, rasanya tidak begitu aneh dan menjadi kegemaran banyak para pecinta minuman beralkohol. 9. Air beras untuk panas dalam. Manfaat air beras yang satu ini telah saya rasakan semenjak masih kecil dan terus dilakukan sampai sekarang. Berawal dari mama yang selalu memberikannya ketika masih panas dalam.
Ternyata pengobatan ini telah dilakukan sebagai alternatif pengobatan nasional Cina kuno. Efek yang diberikan ternyata cukup ampuh. Cara penggunaan: cuci beras sebelum dimasak. Buang air cucian pertama, ambil 1 gelas air cucian kedua ketiga, minum pada pagi hari. Note: Anda harus waspada, kalau dulu beras itu sangat banyak sagunya, tangan kita dicempungin di beras bisa seperti sagu melekat. Namun saat ini sangat sulit sekali mencari beras yang bertepung seperti ini. Baik untuk panas dalam. 10. Air beras sakit tenggorokan. Nah, masih terkait dengan panas dalam, Anda yang mengalami sakit tenggorokan juga dapat memanfaatkan air beras. Air beras yang Anda minum sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan, meredakannya dan mengurangi rasa sakit. Cara penggunaannya juga hampir sama, yaitu meminum air cucian berasnya. 11. Air beras untuk jerawat. Nah, ini adalah terobosan terbaru dari penelitian yang dilakukan oleh dunia kecantikan. Ternyata air beras juga ampuh untuk mengatasi masalah jerawat membandel. Caranya, cukup cuci muka setiap pagi hari dengan cucian air beras. Cucian kedua/3, lakukan secara rutin dan rasakan bedanya. Cara penggunaan air beras. Air beras 1. Dengan air cucian beras, air cucian kedua ketiga. Untuk merasakan manfaatnya Anda perlu membuat atau mendapatkan air beras dan mengetahui cara menggunakannya. Ada banyak cara untuk membuat air beras menjadi bahan yang bermanfaat. Cara paling sederhana yaitu ambillah air beras bekas cucian beras. Karena beras menjadi bahan pokok asupan makanan kita sehari-hari, ini akan sangat mudah bukan? Ambillah air cucian yang kedua di mana proses yang pertama akan mengandung obat pertanian sehingga lebih baik dihindari. 2. Dengan air tajin. Cara kedua yaitu untuk menikmati air tajin. Masaklah air beras beserta beras layaknya memasak nasi biasa. Kemudian biarkan sampai mendidih dan air mulai mengental. Air tersebutlah yang disebut air tajin dan dapat diambil kemudian langsung dikonsumsi. Cara ketiga adalah dengan memfermentasi air beras dengan membiarkan air beras yang telah dimasak selama 1 hingga 2 hari. Air yang telah difermentasi ini dapat dijadikan masker wajah dan rambut. 3. Difermentasi. Cara lainnya yaitu bukan dengan cara difermentasi namun sama seperti cara sederhana, ambillah air cucian beras dan jadikan sebagai toner wajah. Bisa juga sebagai masker rambut. Untuk masker rambut, cucilah rambut dengan sampo, kemudian basuh dengan air beras baik yang tidak difermentasi ataupun difermentasi. Diamkan 5 hingga 10 menit lalu bilas dengan air. Tidak hanya beras putih yang dapat digunakan, tetapi beras merah juga dapat digunakan. Untuk beras merah manfaatnya hampir sama namun ada tambahan khusus. Air beras merah dapat mengencangkan wajah, sedangkan manfaat beras merah sendiri sangat banyak untuk kesehatan. Untuk membuat bagian tubuh menjadi lebih sehat tidaklah mahal. Air beras salah satunya karena ekonomis. Bisa dibilang air beras sebenarnya menjadi sampah di mana yang tidak mengetahui manfaatnya akan membuangnya begitu saja. Karena manfaatnya telah dijelaskan, cobalah untuk menggunakan air beras. Daripada harus pergi ke salon dan melakukan banyak perawatan yang mengharuskan kita mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Perawatan air beras tidak hanya boleh dilakukan wanita saja, pria juga dapat melakukannya. Perusahaan-perusahaan kosmetik dan skincare di Korea dan Jepang telah lama menjadikan manfaat air beras sebagai bahan baku produk mereka karena hasilnya yang memang terbukti. Jika artikel ini bermanfaat, mohon di-share.